Kamis 22 Agustus 2024 di Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melantik Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Dr. Andes Safrizal, ZA MSI, sebagai pejabat Gubernur Aceh. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengaku tak punya pilihan lain selain Safrizal untuk ditempatkan sebagai pejabat Gubernur Aceh menggantikan Bustami Hamzah. Sebagai putra Aceh, menurut Tito, Safrizal memang mengenal semua kondisi Aceh, apalagi posisinya sebagai Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Itu sebabnya, menurut Tito, pelantikan Safrizal merupakan keputusan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyusul surat pengunduran diri Bustami Hamzah yang akan ikut sebagai salah satu calon Gubernur Aceh pada kontestasi pilkada mendatang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, kembali kita bertemu. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan masih selalu sehat, sukses, tentu saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Titik Balik, hidup ini adalah misteri. Ada yang datang dan pergi, begitu pula dengan jabatan, pangkat, maupun rezeki. Sahabat Titik Balik, Kamis 22 Agustus 2024 di Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melantik Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Dr. Andes Safrizal, ZA MSI, sebagai pejabat Gubernur Aceh. Dia menggantikan Bustami Hamzah, PJ Gubernur Aceh yang lalu, karena Bustami mau maju sebagai calon Gubernur Aceh yang akan bertarung pada 27 November 2024 mendatang. Sebagai birokrat karir, Safrizal memang memulainya dari bawah. Dia mengawali karirnya sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan jabatan sebagai Lurah Kota Lok Semawe di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe. Ketika itu belum terjadi pemekaran. Lok Semawe masih Aceh Utara maksud saya masih memiliki batas wilayah dari Lok Sukun, dari Pantun Labu hingga ke Samalanga. Baru kemudian Lok Semawe mekar menjadi pemerintah kota dan Biren berdiri sendiri sebagai kabupaten. Nah, karir Safrizal terus naik hingga dia menjabat sebagai pejabat eselon 1 di Kementerian Dalam Negeri. Sahabat Titik Balik, itu sebabnya Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengaku tak punya pilihan lain selain Safrizal untuk ditempatkan sebagai pejabat Gubernur Aceh menggantikan Bustami Hamzah. Ini tentu saja sejalan dengan dua agenda penting dan besar yang harus disukseskan oleh Safrizal, yaitu Pekan Olahraga Nasional yang ke-21 yang akan dimulai pada tanggal 8 hingga 20 September 2024 dan Pilkada Serentak pada tanggal 27 November 2024. Sebagai putra Aceh, menurut Tito, Safrizal memang mengenal semua kondisi Aceh, apalagi posisinya sebagai Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Itu sebabnya, menurut Tito, pelantikan Safrizal merupakan keputusan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyusul surat pengunduran diri Bustami Hamzah yang akan ikut sebagai salah satu calon Gubernur Aceh pada kontestasi pilkada mendatang. Karena itu pula, tugas pertama Safrizal adalah mensukseskan gelaran PON ke-21.
Kepada media pers atau saat usai melantik Saprijal, Tito juga berujar, saya mencari calon yang kriterianya untuk Aceh paling utama, yaitu mampu running pelaksanaan PON. Waktu sangat mepet. Bisa kita bayangkan, penjabat baru harus tahu Aceh dan bisa membangun komunikasi dengan baik dengan semua stakeholder di Aceh. Begitu kata Tito. Muhammad Tito Karnavian juga menyebut penunjukan Safrizal dilakukan karena dianggap sebagai orang yang mengerti Aceh, maksud saya, dan masalah PON. Beliau bukan orang baru yang tiba-tiba masuk. Saya yakin beliau bisa mengakselerasi hal-hal yang belum tuntas seperti pembangunan venue PON. Harap Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Selain PON, Tito juga berpesan agar Safrizal mengurusi persoalan pilkada dan dapat memastikan bahwa pelaksanaan pilkada di Aceh dapat berjalan dengan aman dan damai. Pilkada aman dan damai adalah hal yang wajib terlaksana, tegas Tito. Apalagi Aceh sebagai wilayah yang pernah merasakan pahitnya konflik. Di tengah polarisasi masyarakat, pemilu itu membelah masyarakat dan melegalisasi atas nama demokrasi. Ini yang perlu dikelola, yaitu potensi konflik itu tidak boleh meledak. Begitu pesan Tito kepada Safrizal. Ini adalah kepercayaan yang diberikan Presiden kepada penjabat yang baru dan tentu saja merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalankan. Begitu sambung Tito atau pesan Tito berikutnya. Sahabat titik balik, bagi Aceh atau rakyat Aceh, Saprijal atau Dr. Andes Saprijal Jakaria Ali, MSI, tentu tidak asing. Dia lahir pada 21 April 1970 di Banda Aceh. Dia adalah pamong praja Indonesia lulusan IPDN dan pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Purna Praja atau DPN FKPP yang pertama dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan periode 2016-2020. Saprijal juga merupakan putra pasangan Jakaria Ali dan Ainun Yusuf. Usai menamatkan pendidikan di SMA Negeri 3 Banda Aceh, Saprijal melanjutkan pendidikan ke APDN Nasional di Jatinangor, Jawa Barat. Lulus sebagai angkatan pertama di STPDN. Saat menjalani pendidikan di STPDN, ia dipercaya juga sebagai wakil Manggala Pati atau istilah di perguruan tinggi adalah semacam wakil ketua badan eksekutif mahasiswa yang pertama di Manggala Korps Praja STPDN Jatinangor. Setelah itu ia melanjutkan studinya ke Institut Ilmu Pemerintahan dan pada pertengahan 2019 Safrizal menyelesaikan pendidikan S3 atau doktor di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Sahabat titik balik, Saprijal muda juga terlibat aktif dalam persiapan pemekaran Kabupaten Biren ketika itu. Mulai dari tahap awal hingga Biren menjelma menjadi satu daerah kabupaten otonom baru, pecahan dari Kabupaten Aceh Utara. Di Biren ia pernah menduduki posisi sebagai Kasubag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada tahun 2000. Pada tahun 2001, Saprijal kemudian hijrah ke Jakarta, tepatnya ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan mengawali karirnya sebagai Kepala Seksi Aceh dan DKI Jakarta pada Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otda atau Otonomi Daerah di Departemen Dalam Negeri. Serangkaian tour of duty di lingkungan Kemendagri telah dilalui oleh Saprijal sehingga membuatnya menjadi lebih matang dan kaya dengan pengalaman, terutama tentang manajemen pemerintahan, khususnya yang berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan otonomi khusus atau OTSUS seperti Aceh, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, maksud saya dan Papua. Di sana, Saprijal berposisi atau posisinya sebagai Direktur
Penataan Daerah dan Otonomi Khusus pada tahun 2016. Berikutnya selaku Kepala Pusat Inovasi Daerah yang berkecimpung agar daerah berkreasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Setelah diwisuda sebagai doktor dalam bidang ilmu pemerintahan di alma maternya, IPDN, Safrizal mengemban amanah sebagai Direktur Manajemen Bencana dan Kebakaran pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Lalu dilantik sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Selama memangku jabatan tersebut, Safrizal juga dipercaya sebagai Wakil Ketua 3 Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional. Karena itulah sahabat titik balik, tak salah jika Mendagri Muhammad Tito Karnavian menaruh harapan besar kepada Safrizal untuk membuat tanah kelahirannya Aceh menjadi sejuk pada kontestasi Pilkada Aceh mendatang. Ini tidaklah sulit sebab sebelum dipercayakan sebagai penjabat Gubernur Aceh, jabatan serupa juga pernah diemban atau dipegang Safrizal sebagai penjabat Gubernur Kalimantan Selatan dan sebagai penjabat Gubernur Bangka Belitung. Sebelumnya, nama dia juga sempat 3 kali muncul sebagai penjabat Gubernur Aceh. Pertama, pada awal Juli 2022, ketika itu mengakhiri masa tugasnya sebagai Gubernur Aceh definitif, Presiden menunjuk Ahmad Marzuki untuk menggantikan Nova Iriansyah. Tapi sempat juga muncul nama Safrizal. Kemudian Presiden memilih Ahmad Marzuki. Pada Juli 2023, lagi-lagi Jokowi memperpanjang masa tugas Ahmad Marzuki untuk tahun kedua. Dan ketika itu nama Safrizal juga sempat mencuat. Dan ketiga, ketika Presiden Jokowi mencopot Ahmad Marzuki pada Maret 2024 yang lalu, nama Safrizal lagi-lagi mencuat sebagai calon penjabat Gubernur Aceh. Tapi pilihan Presiden Joko Widodo ketika itu jatuh kepada Bustami Hamzah. Nah, pada putaran keempat inilah Dewi Fortuna menyertai alumni SMA Negeri 3 Banda Aceh ini. Safrizal diberikan kepercayaan oleh Presiden atau di akhir masa tugas Presiden Joko Widodo sebagai penjabat Gubernur Aceh. Selamat buat Pak Safrizal. Mudah-mudahan di tangan Anda Aceh lebih sejuk, aman, damai. Tentu saja sukses menyelenggarakan Pesta Olahraga Nasional dan Pesta Demokrasi Pilkada 2024. Demikian, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi